Renungan Harian Katolik Sabtu 26 Juli 2025. Mata melihat dan telinga mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Matius bab 13 ayat 17. Saudara-saudara, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Firman ini sangat meneguhkan kita karena kitalah yang beruntung mendengar dan melihat apa yang sangat berarti dalam hidup kita, yaitu kesaksian tentang Yesus Sang Mesias. Banyak nabi dan raja ingin mendengar apa yang kita dengar dan melihat apa yang kita lihat, tetapi tidak dapat. Kita seperti Simeon yang akhirnya boleh melihat dan meminang bayi Yesus setelah lama menanti dengan penuh harap dan iman. Saking bahagianya, ia bahkan ikhlas untuk mati setelah boleh menyaksikan dengan mata kepala sendiri bayi Yesus yang telah lama dijanjikan sebagai penyelamat dunia. Kita lebih bahagia dari Simeon karena kita mendengar tentang Yesus lengkap dan lebih banyak. Selain dari kitab suci, kita juga mendengar pewartaan tentang Yesus melalui kesaksian para rasul, orang-orang suci, katekese, kekayaan liturgi sepanjang sejarah gereja, dan berbagai buku yang ditulis tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur mendengar apa yang sudah lama dinantikan oleh banyak nabi dan orang besar. Hendaknya kita menyambut berita tentang Yesus ini dan mengimaninya dengan sepenuh hati serta melaksanakan segala ajaran dan firman-Nya. Itulah tanda kita bersyukur mendengar kabar yang sangat agung dan menyelamatkan. Berita tentang Yesus, Putra Allah yang menyelamatkan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa seharusnya mereka berbahagia karena mereka dapat melihat Tuhan dan mendengarkan secara langsung suara-Nya. Kita pun diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan agar hidup kita terarah dengan lebih baik. Mendengarkan bukan sekedar membuka telinga, lalu membiarkan suara masuk ke telinga. Mendengarkan yang sesungguhnya adalah proses memahami, mengerti, dan melakukan. Mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia bukanlah hal yang mudah, juga bukan sesuatu yang mustahil. Kiranya berkat doa-doa Santa Ana dan Santo Yoakim, kita semakin setia kepada Tuhan. Kita semakin setia mendengarkan suara Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Yesus mengingatkan orang-orang yang melihat dan mendengarkannya bahwa betapa beruntungnya mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga sendiri. Sebab banyak orang benar dan nabi merindukannya. Mereka yang beruntung ini harusnya memiliki sukacita sebagaimana Simeon, seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ketika Simeon menyambut Yesus berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Inilah sukacita seorang
yang merasa beruntung berjumpa dengan Yesus. Hari ini gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria, orang tua yang sederhana tetapi setia dan taat kepada Tuhan. Dari keluarga yang sederhana ini, lahir dan berkembang Bunda Maria yang dipilih Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Allah melakukan perbuatannya yang besar lewat orang-orang yang hidupnya sederhana. Dalam kesederhanaan, seseorang dapat lebih mudah untuk melihat perbuatan-perbuatan baik Allah. Dalam kesederhanaan, seseorang justru semakin kuat dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan. Kebahagiaan Maria pun menular kepada kedua orang tuanya. Mereka berbahagia terlebih karena telah diberi anugerah untuk melihat, mendengar, mengalami rahasia kerajaan Allah yang kini sedang dinyatakan dalam diri Yesus, Putra Maria, cucu mereka. Kebahagiaan yang demikian amat ditegaskan Yesus, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar apa yang dijanjikan Allah kepada manusia. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar selalu setia kepadamu sebagaimana diteladankan oleh Santa Ana dan Santo Yoakim. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.